Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Feren Kurniaroti dapat kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Kompas Toko Iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, selama bulan Mei ini pembahasan kita di dalam Kompas Toko Iman adalah tentang beberapa tokoh yang ada di dalam Perjanjian Baru. Pada episode yang lalu, bersama rekan saya, Saudari Deborah Stefani, telah dibahas tokoh Stefanus, martir yang pertama. Hari ini bersama saya, kita akan sama-sama membahas tokoh Barnabas, seorang anggota jemaat yang berperan aktif. Tetapi sebelum itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menggerakkan hati setiap kami sehingga kami memiliki kemauan untuk membuka dan menyaksikan video ini. Tuhan, kami mau belajar dari Barnabas. Tuhan berkati pembahasan kami di dalam waktu ke depan. Tuhan juga tolong setiap kami supaya kami dapat mengerti apa yang dibahas dan kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami sehingga kami pun bisa tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami belajar dari seorang Barnabas. Ini doa kami Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, siapakah Barnabas? Barnabas memang tidak seterkenal dan tidak semenonjol Rasul Paulus, Yohanes, dan Petrus. Karena itu, yuk terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan Barnabas. Mari membuka dan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ternyata nama asli dari Barnabas ialah Yusuf, sedangkan Barnabas adalah nama yang diberikan rasul-rasul kepadanya. Atau dengan kata lain, Barnabas itu adalah nama julukan yang diberikan rasul-rasul kepada Yusuf. Mengapa rasul-rasul memberikan nama julukan Barnabas kepada Yusuf? Tentunya ada alasan di balik pemberian nama julukan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Barnabas artinya anak penghiburan. Dari arti nama itu kita bisa mengira-ngira mungkin si Yusuf ini adalah seorang yang suka menghibur orang lain yang sedang bersedih atau sedang dalam masalah. Dan sepertinya benar Bapak, Ibu, Saudara-saudariku. Sebab kalau kita melihat bagaimana sikap Yusuf terhadap Saulus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26-27 dan juga sikap Yusuf terhadap Markus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35-41, secara tidak langsung saat kita membaca bagian tersebut kita akan dapat merasakan adanya penghiburan yang diberikan Yusuf kepada Saulus dan Markus ketika Yusuf mau menerima mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah. Oleh sebab itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, karena sikap Yusuf yang suka menghibur ini, para rasul pun menyebut dia atau memberikan nama julukan baginya Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36, di situ dikatakan bahwa Barnabas adalah seorang Lewi dari Siprus. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1-4, kita akan menemukan di sana bahwa Barnabas adalah seorang anggota jemaat mula-mula. Barnabas kemungkinan besar adalah salah satu dari sekian banyak orang yang bertobat ketika mendengar Petrus berkhotbah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai pasal 15 ayat 35, di sana diceritakan bagaimana Barnabas menjadi seorang utusan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, langsung saja mari kita membahas apa yang bisa kita pelajari dari Barnabas. Sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Barnabas. Tetapi pada kesempatan ini, saya hanya akan membahas 3 hal saja. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari Barnabas yaitu Barnabas adalah seorang anggota jemaat yang berperan aktif.
Bapak Ibu saudara-saudariku, seperti yang sudah dibahas di awal tadi, Barnabas itu adalah seorang anggota jemaat mula-mula. Akan tetapi, Barnabas bukanlah seorang anggota jemaat yang pasif, yang hanya sekedar datang, duduk, diam, dan mendengarkan rasul-rasul itu berbicara. Barnabas adalah seorang anggota jemaat yang berperan aktif. Dia turut mengambil bagian dalam mendukung pekerjaan pelayanan yang sedang dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Mari membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Dikatakan di sana, ia, yaitu Barnabas, menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu saudara-saudariku, jemaat mula-mula mereka biasanya menjual tanah atau ladang milik mereka, kemudian uang hasil penjualan itu mereka bawa ke hadapan rasul-rasul untuk kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bisa dikatakan ini adalah program jemaat mula-mula. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, sebagai seorang anggota jemaat, Barnabas tidak diam saja. Barnabas ikut mendukung program jemaat tersebut. Dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Barnabas menjual ladang miliknya. Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika membahas hal ini, bukan berarti setiap kita diperintahkan untuk segera atau harus menjual tanah atau ladang milik kita. Lalu uang hasil penjualan itu kita bawa ke gereja. Tidak demikian Bapak Ibu saudara-saudariku. Poin yang saya ingin tekankan di sini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana keterlibatan kita di dalam mendukung pelayanan yang dikerjakan oleh gereja. Salah satu caranya yaitu seperti yang dilakukan oleh Barnabas tadi, mendukung melalui materi. Berkat materi yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita juga gunakan untuk mendukung program pelayanan yang sedang dikerjakan oleh gereja. Pertanyaannya buat kita, Bapak Ibu saudara-saudariku, sebagai anggota jemaat GKIM Hosana, sudahkah kita turut mengambil bagian mendukung program pelayanan yang sedang dikerjakan oleh gereja atau belum? Kalau belum, ayo kita dukung setiap program pelayanan yang sedang dikerjakan oleh gereja kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, Barnabas tidak hanya sebatas mendukung program jemaat mula-mula dengan materi yang ia punya, tetapi lebih daripada itu, Barnabas memberikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan menjadi seorang utusan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari dapat membacanya mulai dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai pasal 15 ayat 35. Bagaimana perjalanan Barnabas sebagai seorang utusan Injil? Bapak Ibu saudara-saudariku, Barnabas awalnya diutus oleh jemaat Yerusalem untuk pergi ke Antiokhia. Di Antiokhia, Barnabas lalu pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan Saulus, Barnabas membawa Saulus bersamanya ke Antiokhia. Di sana mereka berdua tinggal 1 tahun lamanya bersama dengan jemaat di sana sambil mereka mengajar banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, perlu kita ingat di sini bahwa di Antiokhia lah murid-murid Tuhan pertama kali disebut Kristen. Kita lanjut. Setelah Barnabas dan Saulus telah menyelesaikan tugas pelayanan mereka di Antiokhia, mereka lalu disuruh Roh Kudus untuk pergi memberitakan Injil ke Pulau Siprus. Mereka berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Saat itu Bapak Ibu saudara-saudariku, Yohanes yang juga disebut Markus ikut bersama-sama dengan mereka. Paulus, Barnabas, dan juga Markus. Mereka lalu pergi mengelilingi Pulau Siprus sampai ke Pafos. Buah pemberitaan Injil mereka di Pulau Siprus itu ialah bertobatnya Sergius Paulus yang adalah gubernur pulau itu. Dari Pafos,
Mereka kemudian berlayar ke Pergia di Pamfilia. Tetapi saat itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, Yohanes yang disebut Markus yang tadinya ikut bersama dengan mereka, dia pergi meninggalkan mereka. Yohanes pergi meninggalkan Barnabas dan juga Saulus. Yohanes kembali pulang ke Yerusalem. Sedangkan Barnabas dan Paulus dari Perga, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka ke Antiokhia di Pisidia. Di Pisidia, Barnabas dan Paulus mengalami penganiayaan dan mereka diusir dari daerah itu oleh orang-orang Yahudi yang iri hati kepada mereka. Barnabas dan juga Paulus mereka lalu pergi ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Kemudian mereka kembali lagi ke Antiokhia. Itulah sekilas perjalanan Barnabas sebagai seorang utusan Injil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, seperti Barnabas, mari memberi diri kita untuk menjadi seorang utusan Injil. Menjadi seorang utusan Injil tidak harus kita pergi ke tempat-tempat yang jauh dan terpelosok. Kecuali jika memang Bapak Ibu saudara-saudari terbeban, memungkinkan untuk pergi, maka tidak ada salahnya juga jika Bapak Ibu saudara-saudari ingin pergi. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan di sini ialah, mari kita beritakan Injil dimanapun kita berada. Karena setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita sebenarnya adalah seorang utusan Injil yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudariku, belajarlah dari Barnabas dan jadilah seorang anggota jemaat yang berperan aktif mendukung setiap program pelayanan gereja melalui berkat materi yang kita terima dari Tuhan, dan juga mari kita berperan aktif dalam memberitakan Injil karena setiap kita sebenarnya adalah seorang utusan Injil yang diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, hal kedua yang bisa kita pelajari dari Barnabas ialah Barnabas adalah seorang yang mau menerima orang lain yang pernah melakukan kesalahan dan memberikan kesempatan untuk orang itu berubah. Mari membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Saya akan membacakannya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, menerima orang yang pernah melakukan kesalahan adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Apalagi menerima orang seperti Saulus yang dulunya seorang penganiaya jemaat Tuhan. Kemudian dia tiba-tiba mengaku telah bertobat dan mau bergabung dengan murid-murid Tuhan yang lain. Tentu menjadi hal yang wajar jika para murid itu tidak langsung menerima Saulus. Karena pastinya ada ketakutan, kekhawatiran, dan juga prasangka-prasangka buruk. Jangan-jangan si Saulus berbohong. Jangan-jangan Saulus bergabung dengan kita karena dia ingin menjadi mata-mata. Dan akhirnya kita semua, murid-murid Tuhan, dibunuh olehnya. Nah, sama seperti kalau kita membayangkan ada seorang mantan teroris yang pernah membom gereja dan membunuh orang-orang Kristen, tiba-tiba dia datang ke gereja kita. Kemudian berkata kalau dia telah bertobat dan dia mau menjadi seorang anggota jemaat kita. Nah, pastinya Bapak Ibu saudara-saudariku, kita akan merasa takut, khawatir, dan memiliki prasangka-prasangka buruk kepadanya. Tidak mudah untuk kita bisa menerima seorang mantan teroris itu, benar? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku, Alkitab jelas mengatakan bahwa Barnabas menerima Saulus yang dulunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Bahkan Barnabas membawa Saulus kepada rasul-rasul dan menceritakan bagaimana Saulus berjumpa dengan Tuhan dan bertobat. Sehingga para rasul pun menjadi percaya dan mereka mau menerima si Saulus.
Bapak ibu saudara-saudariku, hal serupa juga Barnabas lakukan kepada Yohanes yang disebut Markus. Mari membaca Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Saya akan membacakannya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, berbeda dengan Paulus yang tidak mau menerima Markus, Barnabas justru mau menerima Markus yang pernah melakukan kesalahan. Barnabas bahkan memberikan kesempatan kepada Markus untuk berubah dengan membawa Markus ikut bersamanya berlayar ke Siprus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, seperti Barnabas, marilah kita menjadi seorang yang mau menerima orang lain yang pernah melakukan kesalahan kepada kita dan memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Mari terima dan berikan kesempatan berubah bagi sesama anggota jemaat, baik anggota jemaat yang baru maupun anggota jemaat yang lama yang memiliki latar belakang yang kurang baik atau masa lalu yang buruk. Mari terima dan berikan kesempatan berubah bagi suami, istri, saudara, tetangga, rekan kerja, atau kepada siapapun yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ketiga yang bisa kita pelajari dari Barnabas ialah kita akan belajar dari kesalahan Barnabas. Apa kesalahan yang pernah dilakukan Barnabas? Mari membaca Galatia 2 ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, yakni dengan Kefas atau Petrus, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi ceritanya Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Kefas atau Petrus datang ke Antiokhia. Di sana Petrus makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Barnabas juga ikut makan bersama-sama dengan mereka. Sementara mereka makan, tiba-tiba datanglah orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Ketika Petrus dan Barnabas melihat orang-orang Yahudi itu, seketika itu juga mereka langsung mengundurkan diri dan menjauhi orang-orang bukan Yahudi yang tadinya makan bersama-sama dengan mereka. Petrus dan Barnabas, mereka berlaku munafik. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di depan orang-orang Yahudi, mereka pura-pura menjauhi orang-orang yang bukan Yahudi. Sedangkan di belakang orang-orang Yahudi, mereka mendekati dan bahkan makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Paulus sendiri menentang apa yang dilakukan Petrus dan Barnabas itu. Paulus berkata, bagaimana mungkin orang-orang bukan Yahudi itu mau menjadi seorang Yahudi kalau Petrus dan Barnabas sendiri yang adalah orang Yahudi justru bersikap seperti orang kafir, bersikap munafik. Sebab sikap tersebut dapat menjadi batu sandungan bagi orang-orang bukan Yahudi untuk menjadi seorang Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bagaimana mungkin orang-orang yang tidak mengenal Kristus mau mengenal Kristus apabila mereka melihat kita seorang pengikut Kristus berlaku seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Oleh karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudariku, belajar dari kesalahan Barnabas. Mari berlaku baik dan benar selayaknya orang-orang yang mengenal Kristus.
supaya ketika orang-orang yang belum mengenal Kristus melihat kita, mereka pun mau mengenal Kristus dan mereka mau percaya kepada Kristus. Jangan terseret oleh kemunafikan seperti Barnabas. Jangan menjauhi si A hanya karena kita takut kepada si B, nanti si B marah atau mentertawakan kita karena kita bergaul dengan si A yang memiliki latar belakang, masa lalu, dan sikap yang buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembahasan kita tentang tokoh Barnabas. Kiranya pembahasan ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati sepanjang pembahasan kami mengenai tokoh Barnabas. Tuhan, kami mau menjadi seperti Barnabas sebagai seorang anggota jemaat. Kami rindu, kami boleh berperan aktif, turut mendukung setiap program pelayanan yang dikerjakan oleh gereja, dan kami juga memberikan diri kami menjadi seorang utusan Injil yang mengabarkan Injil kepada semua orang dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan, tolonglah kami juga supaya kami boleh menerima orang yang pernah melakukan kesalahan, dan kami pun boleh memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah. Tuhan juga kiranya tolong kami supaya kami tidak terseret di dalam kemunafikan seperti Barnabas. Tuhan tolong kami supaya kami dapat hidup benar, hidup di hadapan Tuhan dengan baik, sehingga orang-orang yang melihat kami, mereka juga mau mengenal Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.